bekerja sama dengan Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI RSCM itu bertujuan mengimplementasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Paboy Jaya. Jadi kegiatan ini terdiri atas kegiatan seminar, yang kedua adalah workshop. Nah, semuanya didukung kebetulan oleh teman-teman dari farmasi, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam workshop dan dikerjakan oleh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Jadi ini adalah terobosan dari Paboy Jaya. Kami senantiasa menggandeng institusi pendidikan, dalam hal ini adalah Departemen Ortopedi dan Traumatologi. Kami merencanakan kegiatan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tentunya diharapkan Ketua Paboy Jaya selanjutnya pun itu terus mempertahankan kegiatan ini, karena memang ini sangat baik sekali dikerjakan oleh dokter umum ataukah oleh yang lebih dokter spesialis lain barangkali, atau spesialis ortopedi. Nanti topiknya kita update sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemungkinan nanti Jakos 2 akan diadakan pada kira-kira tahun depan juga bulan-bulan ini. Tentunya ini akan sangat berguna buat pelayanan nanti di IGD atau puskesmas. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Road to Jakos, Jakarta Comprehensive Orthopedic Seminar and Training yang bekerja sama dengan Dokwiti. Perkenalkan, saya Dr. Erwin Ardian akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Dan pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang saya rasa cukup menarik ya, di bidang ortopedi, dengan tema Orthopedic Surgeon Insight to Trauma in the Community. Secara garis besar, acara Road to Jakos webinar ini merupakan suatu bagian dari acara seminar dan workshop Jakos yang diadakan oleh Paboy DKI Jakarta atau Perkumpulan Ahli Ortopedi Indonesia Cabang DKI Jakarta, dan merupakan acara annual dan saat ini sudah merupakan tahun yang kelima. Acara besar Jakos ini sendiri akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 di Hotel Mercure Cikin, Jakarta. Sebelumnya video mengenai bagaimana acara Jakos itu dan bagaimana acara Jakos yang sudah berlalu. Acara Jakos ini merupakan acara pelatihan dan juga seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan dari para klinisi dan para medis terkait dengan ilmu-ilmu ortopedi. Tentunya yang banyak ditemukan dan banyak dikerjakan di lapangan. Selain itu, pada Jakos yang kelima kali ini, ada topik yang lebih spesial, yaitu kita akan membahas lebih dalam mengenai disaster management atau manajemen bencana. Berikut adalah foto-fotonya sekilas mengenai acara Jakos yang sudah lalu, dan pada Jakos yang kelima ini kita harapkan juga animonya akan lebih banyak dan lebih besar dan bisa memberikan inspirasi yang lebih baik pada para klinisi dan juga masyarakat. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke webinar, dan webinar kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber, yaitu Dr. Astuti Pitarini SPOT Konsultan dan Dr. Guntur Utama Putra SPOT Konsultan. Mungkin sebelum kita mulai webinarnya, saya izin membacakan CV dari para narasumber. Yang pertama adalah Dr. Guntur Utama Putra SPOT. Dr. Guntur sendiri lulus dari FKUI sebagai orthopedic surgeon dan saat ini praktek di RSUD Budiwasewa dan Prima Eklasari Hospital Jakarta. Dr. Guntur memiliki pengalaman yang banyak di bidang bencana, merupakan anggota dari Mercy Training Center, Chair EDS, dan disaster team dari Paboy DKI Jakarta. Dan juga pengalaman Dr. Guntur yang turun di lapangan juga cukup banyak, yaitu di gempa Padang Pariaman tahun 2009, tsunami Mentawai 2011, gempa Aceh Gaya 2013, gempa di Aceh 2016, dan Afghanistan 2022.
Dan Dr. Guntur sendiri merupakan seorang instruktur dan trainer di bidang disaster management. Pada Dr. Guntur, selamat datang dok. Recording in progress. Ya, selamat datang Dr. Erwin. Terima kasih Dr. Erwin. Selamat datang juga Dr. Ya, Astri. baik, selamat datang Dr. Guntur ya. Mungkin nanti kita akan sedikit diskusi ya dok, terutama untuk Dr. Guntur terkait dengan manajemen bencana ya, sama pandangan-pandangan dokter terkait bencana dan penanganan trauma di Indonesia. Dan pembicara kita yang kedua, sebelum kita lanjut, adalah Dr. Astuti Pitarini sebagai konsultan. Dan Dr. Astuti Pitarini atau Dr. Astri lulus dari FKW pada tahun 2016 sebagai orthopedic surgeon dan melanjutkan pendidikan sebagai foot and ankle konsultan di National University Hospital Singapura. Dan beliau saat ini merupakan konsultan foot and ankle di Rumah Sakit Carlos Hospital Jakarta dan Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Dr. Astri sendiri merupakan anggota dari Indonesian Orthopedic Association dan merupakan ahli di bidang foot ankle, sport, trauma, dan reconstructive surgery. Dr. Astri sendiri memiliki banyak pengalaman sebagai speaker, moderator, dan instruktur di berbagai acara-acara ilmiah ortopedi. Selamat datang kepada Dr. Astri. Selamat datang dok. Apakah sudah bisa bergabung? Ya, terima kasih sudah diundang di acara Dobuit ini untuk sharing kasus trauma di komunitas. Dr. Erwin, terima kasih. Oke, terima kasih baik dok. Baik, mungkin kita akan mulai nih webinar ini. Mungkin kita akan bahas topik kita kali ini mungkin lebih ke arah talk show ya. Jadi talk show kita kali ini akan membahas mengenai dua hal sebenarnya dok ya, trauma dan juga manajemen bencana. Tentunya seperti kita tahu nih, dua hal tersebut sangat related ya, trauma dan manajemen bencana. Seperti data epidemiologi menyatakan bahwa Indonesia awal tahun 2023 saja dok nih, itu sudah ada 1.700 kejadian bencana. Jadi ibaratnya negara kita ini dipenuhi oleh bencana. Mungkin kita bisa bahas lebih dalam nih, mumpung ada expertnya Dr. Guntur ya. Dr. Guntur sendiri kira-kira ada pandangan nggak dan pengalaman mungkin yang bisa di-share terkait dengan manajemen bencana dan manajemen trauma di Indonesia dok. Mungkin Dr. Guntur dulu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Dr. Erwin. Izin Dr. Astri. Jadi untuk singkat saja, untuk bencana ini kan cara pandang kita sudah cukup berubah ya di Indonesia ya, terutama titik baliknya itu adalah saat awali di gempa dan tsunami Aceh pada 2004. Disitulah kita mulai melek, negara kita mulai melek terhadap potensi di negara kita ini yang diikuti oleh bencana-bencana berikutnya yang mungkin memang dari dahulunya memang sudah beberapa bencana sudah terjadi. Cuma kita baru mulai di bencana besar di 2004 itu, mulailah kita membentuk sistem yang lebih tertata, membentuk tata laksana, perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan yang semakin membaik hingga saat ini. Kemudian juga kita lihat bagaimana di semua lini masyarakat sudah mulai siap siaga ataupun mengetahui bagaimana potensi Indonesia ini terhadap bencana. Kita tahu Indonesia ini merupakan negara ketiga yang beresiko bencana ya, negara high risk bencana yang ketiga setelah Filipina dan India ya. Kemudian terus kita juga banyak kelompok-kelompok rentan seperti kalau orang tua dan anak-anak terutama. Kemudian juga terus kita lihat juga variasi bencana di tempat kita di Indonesia ini bukan hanya bencana alam, termasuk juga bencana yang bukan alam seperti permasalahan infrastruktur, teknologi, ataupun bencana sosial seperti terjadinya konflik. Jadi mungkin saya bisa simpulkan yang sangat, oh ya dok. Itu kemudian kita terakhir di 2020 sampai 2022 kita lihat ada satu bencana lagi yang cukup membuka mata kita lagi, yaitu bencana atau pandemi COVID-19. Di sini kita melihat bagaimana Indonesia khususnya punya banyak potensi di semua lini bencana. Jadi makanya di saat inilah kami mulai menyarankan atau
memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua, baik itu medis atau non-medis, ataupun masyarakat secara umumnya, untuk mulai tahu posisi kita sebagai warga Indonesia yang berpotensi bencana ya. Kemudian juga tahu bagaimana mitigasi seharusnya, perencanaan seharusnya, bagaimana kesiapsiagaan dan apa yang kita lakukan sebaiknya saat di saat situasi bencana apapun itu, dan bagaimana kita tahu sampai level tertinggi, level terakhirnya itu rehabilitasi bencana, sehingga kita tahu bagaimana melewati semua siklus itu tanpa dengan meminimalisir kerugian baik itu infrastruktur, nyawa ataupun sosial gitu. Jadi makanya dari acara Jakos yang nantinya akan dilakukan, kita juga menitik beratkan terhadap disaster management ini, karena itu mungkin kita menganggap ini simpel, ternyata dia mempunyai sistem yang cukup kompleks, dan diharapkan jika generasi-generasi muda nantinya, terutama yang medis, itu cukup melek dengan hal ini, nantinya mereka akan termotivasi untuk aktif di bergerak, bukan hanya sebagai relawan, tetapi juga di semua lini, bukan hanya relawan. Jadi mereka bisa membuat perencanaan yang benar, bahkan sampai turun ke lapangan di saat terjadinya bencana. Di sini kita akan, di Jakos nantinya kita akan sharing bagaimana kita lakukan, bagaimana kita melakukan proses rujukan dari pre-hospital saat terjadi bencana hingga sampai tata laksana tuntasnya si korban tersebut gitu. Dan bagaimana juga pengenalan-pengenalan terhadap korban-korban dengan risiko tinggi di saat bencana gitu. Jadi intinya secara umum dan secara spesifik kita akan jelaskan di Jakos. Begitu Dr. Ewin. Terima kasih Dr. Mungkin saya, ya memang betul sekali ya. Mungkin saatnya sekarang ini siapa lagi yang bakal peduli sama Indonesia itu sendiri ya. Karena kita tidak mungkin bisa berharap kecuali dengan bangsa kita sendiri gitu ya, Dr. ya. Tapi kalau saya boleh tanya, kira-kira kendalanya itu gimana tuh? Kenapa kok sepertinya sekarang itu rasa-rasanya nggak mungkin nggak banyak ya yang benar-benar menggeluti banget di bidang bencana seperti Dr. Guntur. Apakah mungkin karena akses ke jalur ke sana susah, atau mungkin karena pribadinya mungkin yang belum tahu atau belum berani? Kira-kira Dr. Guntur ada uh, pendapat nggak mengenai hal ini? Kalau saya lihat sih sampai saat ini kecenderungannya membaik, Dr. Erwin. Alhamdulillah kecenderungannya membaik, tetapi mungkin apa faktor-faktor yang menyebabkan mungkin belum terlalu maksimal kepekaan kita terhadap bencana ya. Yang pertama bisa memang karena faktor individual ya, kepedulian. Kemudian memang kemungkinan lainnya adalah bagaimana si orang itu mungkin peduli, cuma dia tidak tahu harus melalui siapa yang bisa memprovide dia untuk menjadi seorang relawan kah, atau untuk menggeluti atau membantu di saat bencana itu. Jadi dia tidak tahu siapa yang bisa membantu memfasilitasi dia. Kemudian fasilitas itu juga bisa jadi kendala, dan akses juga mungkin beberapa sistem yang mungkin masih overlap, saling overlap. Jadi yang paling sering di tahap awal adalah tidak tahu alur yang paling benar gitu, bagaimana dia harus menanggapi bencana tersebut gitu. Jadi yang ada jadinya kita itu akan lebih banyak menunggu bencana terjadi baru kita fase respon saja. Kita masih banyak yang lupa terhadap fase mitigasi dan kesiapsiagaan gitu. Jadi kita hanya fase saat terjadinya bencana saja kita lebih banyak bergerak. Nah, makanya dengan adanya Jakwas ini benar-benar kita harapkan kepekaan atau semangat untuk terjun membantu negara ini, membantu Indonesia, atau membantu masyarakat sendiri, apalagi kita medis ya, membantu masyarakat sendiri itu bisa meningkat, dan juga bukan hanya meningkat tak terarah, tapi meningkat terarah karena di Jakos ini kan kita akan mendapatkan keilmuan bagaimana kita melakukan manajemen itu sendiri mulai dari A sampai Z gitu, Dr. Eli. Baik, Dr. Guntur. Berarti sangat trennya membaik ya, Dr. Guntur. Dan diharapkan dengan acara Jakos ini bisa trennya membaik itu bisa semakin maju ya, karena dibekali dengan skill-skill, mungkin itu Dr. Guntur ya, dibekali dengan skill-skill yang diberikan nanti pada saat seminar dan workshop Jakos. Mungkin ya, saya sedikit tanya sedikit mengenai... tambahan, Dr. Erwin. Oh ya, silakan Dr. Guntur. Sedikit tambahan, ya memang nantinya setelah
jika peserta di sini memang ikut Jakos, kami sangat berharap nantinya benar-benar menurut saya secara personal apa yang diajarkan atau yang di-share atau yang diberikan saat Jakos nantinya di tanggal 12 itu benar-benar hal yang insya Allah akan benar-benar terpakai di saat rekan-rekan semua nantinya terjun ke daerah bencana ataupun konflik. Baik, dokter. Em, Mungkin saya tanya sedikit lagi, dok. Terkait sama turun di lapangan ya. Kira-kira dokter Guntur ada pengalaman yang unik ya, atau yang paling paling eh, berkenan, berkesan, maaf, berkesan dan dikenang oleh dokter Guntur selama sekian banyak pengalaman terjun ke lapangan, dok. Mungkin bisa di-share ceritanya. Ya, Dr. Ewi, terima kasih. Ya, di sini kan kematangan kita terhadap sesuatu itu memang mungkin dari pengalaman ya. Selain kita dibekali dengan keilmuan, jadi pengalaman menjadi guru yang benar-benar berharga untuk kita. Jadi semakin kita sering turun ke daerah bencana ataupun konflik, akan semakin matang cara pikir kita, cara manajemen kita terhadap hal tersebut. Itu untuk pengalaman ya cukup banyak ya dokter. Maksudnya pengalaman artinya Mungkin yang paling berkesan, dok. pengalamannya Yang yang pengalaman yang paling didapatkan cukup banyak gitu maksudnya, dan pengalaman yang hmm, didapatkan cukup, dan pelajaran hidup yang didapatkan cukup banyak selama dari satu daerah bencana saja sudah sangat banyak, mulai dari kita bisa misalnya dulu bagaimana sistem uh, resiko terjadinya dulu salah satu terjadinya gempa dan tsunami saat itu di tahun 2011. Nah, di situ uh, kita belajar itu cukup berkesan ya buat saya dokter Ewi ini. Maksudnya ya. ya, di mana adanya miskomunikasi atau sistem pendistribusian bantuan saat itu saya ya cukup miris melihat ada bantuan yang menumpuk tapi saat kami turun ke daerah yang lebih lebih tidak terakses, orang-orang itu tidak banyak atau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saat kita lihat di pusat bantuan itu, posko bantuan itu, kita melihat bagaimana si bantuan itu bertumpuk tidak terdistribusi, sehingga tetapi tim poskonya sendiri, logistiknya sendiri tidak tahu harus mendistribusikannya bagaimana, sistemnya bagaimana, dan dengan cara apa gitu, aksesnya bagaimana. Jadi makanya di situ saya salah satu yang saya pelajari adalah, oh ini harus benar sistemnya, sistem pendistribusian ataupun sistem koordinasi sih sebenarnya. Jadi dari tahap awal kita datang itu bukan datang langsung turun ke bantuan cari warga, bukan kayak gitu. Selalu ada koordinasi di sini. Kemudian ya kalau untuk hal-hal pengalaman-pengalaman secara personal ya banyak ya, seperti sebagai ya terakhir yang di bencana gempa Afghanistan gitu, bagaimana kita belajar pendewasaan dengan cara di situ kita bernegosiasi juga gitu, bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dan bagaimana kita meyakinkan hampir di semua tempat, kita harus meyakinkan di tempat tersebut si korban-korban tersebut bahwa kita memang datang yang pertama dengan damai, yang kedua memang datang murni atas dasar kemanusiaan gitu. Itu hampir semuanya sih berbeda-beda ya, beda tempat, beda budaya. Jadi itu yang harus kita tembus sih, Dr. Ewen. Jadi yang menariknya di sana justru itu di luar kasus-kasus yang kita dapatkan ya, Dr. Ewen. Iya, dok. Saya rasa itu suatu pengalaman yang eh, sangat berharga sekali ya, dokter Guntur ya. Eh, dan saya rasa tuh mungkin pengalaman ini harus di-share ya, maksudnya kepada para generasi muda nih kita ya, dokter Guntur ya, supaya lebih melek dengan bencana gitu ya. Eh, dan tentunya bukan hanya melek ya, tapi terus perlu dibekali dengan keilmuan ya, ilmuwan dan skill. Ya, keilmuan terkait yang dokter bilang tadi, terkait dengan manajemennya, distribusinya, bagaimana cara komunikasinya, dan juga skill-skill yang dibutuhkan ketika menangani pasien atau korban ini, dok. Ya. Terkait sama skill nih, dok, mungkin Benar. kira-kira menurut dokter nih, skill medis apa yang kira-kira paling dibutuhkan ketika menangani bencana? Apa yang kira-kira eh, apa namanya paling dibutuhkan, paling krusial, dan mungkin perlu dikuasai nih?
oleh dokter-dokter kita yang berencana terjun ke bencana nantinya, Dok? Oke, Dr. Erwin, terima kasih pertanyaannya. Untuk skill medis, spesifik ya, Dr. Erwin. Kalau skill medis yang dibutuhkan, mungkin bantuan hidup dasar, ya bahkan jika memungkinkan bantuan hidup lanjut, kemudian bagaimana penata laksanaan awal kegawat daruratan, itu kita ngomongnya lapangan, tapi ya. Kemudian, seperti misalnya bencana ya, tersering alam ya, bencana alam ataupun konflik itu kita sebagai medis ya penata laksanaan korban misalnya luka, perawatan luka, kontrol perdarahan, termasuk jika ada yang katakanlah di kasus ortopedi patah tulang, kita bagaimana kita mengimobilisasinya, kemudian skill bagaimana kita mengetahui sistem rujukannya atau alurnya juga, kemudian yang terpenting sih nantinya saat level bencana itu adalah mass casualty atau di mana jumlah korban itu melebihi jumlah fasilitas atau tenaga yang uh, melebihi jumlah yang akan bisa bantuan yang bisa difasilitasi, artinya mass casualty jumlahnya sangat banyak. Bagaimana kita melakukan proses triase, itu salah satu skill terpenting, Erwin. Itu yang lini pertamanya adalah triase, bagaimana kita membagi si korban-korban tersebut berdasarkan prioritas, karena berbeda banget intra hospital dan mass casualties ini untuk level prioritasnya. Itu kan skill dasar yang mungkin teman-teman medis punya, tapi saat bertemu di bencana loh kok sangat berbeda, karena memang sistemnya sangat berbeda level prioritasnya. Bagaimana levelnya mungkin untuk hal teknis dan bagaimana cara mengaplikasikannya akan diajarkan nantinya di Jakos gitu. Kemudian juga skill-skill dasar untuk jika memang ada fasilitas rumah sakit, misalnya teman-teman nanti turun ke bencana mendapatkan tempat di salah satu fasilitas kesehatan yang punya rumah sakit, yang punya fasilitas penunjang misalnya, kita akan membantu juga di Jakos ini dalam seperti membaca X-ray, hal-hal basic seperti itu yang mungkin bukan hanya pada bencana ya, pada kasus trauma apapun, rekan-rekan semua akan bisa menggunakannya. Kemudian yang skill non medis saya tambahkan sedikit, Dr. Erwinnya, intinya saat kita turun ke bencana, skill kita yang dibutuhkan bukan hanya skill medis, walaupun kita orang medis. Skill terpenting intinya ada satu orang harus memiliki seluruh skill pada dasarnya. Yang terutama komunikasi, kemampuan manajemen logistik, kemampuan negosiasi juga penting, kemudian pengelolaan manajemen uang, bahkan kalau punya skill dapur umum ya silahkan gitu membantu. Jadi intinya kesimpulannya adalah saat rekan-rekan semua turun ke bencana ataupun konflik, rekan-rekan diharapkan bukan hanya membawa skill spesifik rekan-rekan semua, tetapi bisa menjadi apapun dan siapapun. Karena biasanya jumlah relawan itu terbatas, jumlah korban banyak, jumlah daerah yang akan di cover sangat luas. Jadi kalau relawan rekan-rekan semua bisa mengupgrade diri dengan ya seperti kegiatan Jakos ini, workshop, kemungkinan rekan-rekan akan lebih banyak dapat pengalaman dan lebih bisa mengaplikasikan banyak hal nantinya di daerah bencana ataupun konflik. Begitu, Dokter Eni. Baik, Dok. Mungkin sebelum kita lanjut, Dok, ya, biar lebih interaktif nih, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar kita nih, Dokter Guntur ya. Mungkin saya bacakan aja. Pertanyaan dari Nidia Nur Safitri. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya. Saya sampaikan bahwa Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu, bagaimana peran kita sebagai dokter dalam mengedukasi masyarakat dan apa yang dapat kami ajarkan kepada masyarakat umum supaya saat terjadi bencana, masyarakat bisa membantu para tenaga medis untuk meminimalkan efek dari trauma. Misal pada kondisi-kondisi bencana saat relawan sedang menuju lokasi, mungkin belum sampai yang sudah dok, belum sampai. Nah, kira-kira eh, bagaimana strategi dari, maksudnya bagaimana apa saja hal-hal yang harus diedukasi oleh dokter yang bisa diedukasi ke masyarakat supaya sambil menunggu tapi masyarakatnya tetap terkontrol dan meminimalisir efek dari bencana. Mungkin ada pendapat nggak dokter Guntur? Dokter Erwin, terima kasih. Ya untuk kalau kita dari sekarang udah tahu nih, kita akan melakukan apa. Jadi ya kita lakukan yang pasti, kalau kita seorang tim medis yang bisa kita lakukan
ya mengedukasi, membuat satu sistem atau mengedukasi bagaimana sih sistem alur mitigasi, ya kita ngomongin mitigasi dan kesiapsiagaan. Kalau kita tahu di daerah kita daerah rawan bencana, kita sudah bisa membantu si masyarakat mengidentifikasi daerah kita ini adalah spesifik beresiko bencananya seperti ini, misalnya banjir, tanah longsor. Kita sudah mengedukasi dari awal, ini fase awal ya, fase mitigasi dan kesiapsiagaan, bagaimana kita mengantisipasi ini, gitu, mengantisipasi misalnya dengan misalnya longsor nih, dengan membuat saluran air segala macam, itu fase awal. Kalau pertanyaan spesifik adalah bagaimana di saat bencananya sendiri, ya paling tidak untuk si tenaga medis ini, dia mempunyai skill adalah, jadi dia jangan berharap benar-benar langsung bagaimana kita menurunkan masyarakat untuk membantu. Ya, masyarakat boleh membantu dengan skill apapun yang mereka punya, tetapi si tim medis ini sendiri harus memiliki skill triase, di mana memang jika terjadi bencananya berupa mass casualty, jadi dia harus memiliki skill triase dulu sih. Jadi bagaimana mereka mengelompokkan pasien atau korban, nantinya setelah itu baru nanti si korban itu kita tahu nanti mungkin spesifiknya akan diajarkan di Jakos, bagaimana nantinya di contohnya pada korban-korban yang kategori hijau atau yang walking wounded ya, yang cedera tapi masih dapat beraktivitas atau berjalan, dia akan bisa membantu korban-korban lainnya. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh tim medis saat itu. Jadi untuk bagaimana klasifikasinya, apa yang bisa dilakukan terhadap korban dengan kategori hijau, dan apa tata laksananya mungkin nanti akan lebih banyak dibahas di Jakosnya, Dokter Elmi. Demikian. Baik dokter, mungkin maaf saya sedikit potong. Mungkin dimaksud pertanyaannya apa yang bisa kita ajarin gitu, kita ajarkan kepada masyarakat gitu. Tadi kan dokter sempat bilang bahwa masyarakat bisa membantu apa saja yang mereka bisa bantu. Nah mungkin ada nggak? Berarti tidak ada yang spesifik gitu, yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu tim medis gitu dok. Ada nggak kira-kira yang bisa mereka lakukan? Untuk kalau kita akan melakukan prevensi, misalnya edukasi, misalnya bantuan hidup dasar, tidak ada salahnya, Dokter Erwin. Kalau kita ngomongin ke kegiatan medis ya, edukasi medis ya. Tetapi misalnya pertanyaan ini adalah situasinya adalah saat tiba-tiba terjadi bencana, kita hanya punya masyarakat ini nih, bantuan belum datang. Ya kita hanya bisa meminta si masyarakat sendiri. Setelah kita melakukan triase, jika memang di sebuah mass casualty, kita akan meminta bantuan dari si masyarakat yang dapat membantu, misalnya proses evakuasi, tapi dengan tetap tim medis atau tim yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan supervisi dan koordinasinya, gitu sih. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya kepada penanya. Saya rasa sudah cukup jelas dari Dr. Guntur. Berarti ini pertanyaan lumayan banyak Dr. Guntur, mungkin saya banyak nih yang mau jadi relawan kayak dok ya. Jadi mungkin bagus nih buat ke depannya kita penanganan bencana. Ada pertanyaan berikutnya, ini cukup unik nih dok. Jadi bertanya dari Istiani Danu. Bencana bisa terjadi nasional maupun internasional ya dok. Seperti itu dokter sempat ke Afghanistan. Kira-kira menurut dokter seberapa penting sebagai dokter menguasai bahasa Inggris? Nah, ini dok. Mungkin gimana nih dok cara komunikasinya kemarin nih sama orang Afghanistan? Apakah pakai bahasa Inggris? Apakah pakai bahasa Arab mungkin? Atau mungkin pakai bahasa isyarat saja? Dan apakah pernah mengalami kesulitan komunikasi lintas budaya? Gimana dok? Ada tips nggak? Jadi pada dasarnya untuk bahasa ya minimal bahasa Inggris adalah bahasa kedua kita, bisa setelah kita menguasai bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Pernah pernah, tapi mungkin kendalanya justru di lokal waktu itu budaya, misalnya di saat mentawai seperti itu, mereka mungkin bahasa aja justru kita lebih tidak mengerti gitu, karena mereka punya bahasa lokal, tidak semua bisa menggunakan bahasa Indonesia. Di situ jika kita memang tidak itulah bagaimana kita memikirkan suatu sistem di mana saat kita tidak bisa berbahasa, jadi kan di awal terjadi bencana itu selalu ada initial assessment, Dr. Erwin. Jadi initial assessment itu bagaimana kita mengenali wilayah itu, jumlah korbannya, bagaimana budaya setempat, apa yang dibutuhkan di saat relawan berikutnya datang. Karena tim awal initial assessment ini akan menilai semuanya, termasuk budaya dan bahasa, Dr. Erwin. Jadi kalau budaya dan bahasanya misal kita anggap
kita butuh translator, ya udah kita akan mencari seorang translator dari yang bisa menguasai bahasa setempat. Misalnya, kalau yang kemarin, kalau pengalaman spesifik kemarin ya bahasa Inggris, alhamdulillah sih karena bahasa kalau di Afghanistan bahasa Pashtun ya, jadi lebih dekat ke Pakistan, jadi mereka cukup lancar berbahasa Inggris. Tetapi di situ ya komunikasi lagi-lagi personal sih ya, kayak bagaimana kita keramahan dan meyakinkan mereka gitu, kehangatan kita juga itu hal yang ya, sedikit sulit diajarkan, tapi dengan niat tulus kita untuk membantu sih insya Allah akan terlihat oleh mereka kalau memang kita atas dasar kemanusiaan. Jadi untuk kalau bahasa, kalau yang kemarin internasional ya alhamdulillahnya soalnya mereka cukup lancar berbahasa Inggris gitu. Sisanya memang beberapa orang yang tidak bisa berbahasa Inggris kita bahasa isyarat. Oke, yang penting pasien terselamatkan ya, gitu ya dok ya. Yang penting pasien Yang penting terselamatkan. jangan terbengkalai ya. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa bacakan di sini ya, seperti maksudnya tidak bisa dijawab di sini ya, seperti tips mengenai setting bencana seperti apa, kemudian triase yang efektif. Mungkin yang bertanya bisa ikut acara Jakos intinya nih, karena justru di acara Jakos intinya yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus itu akan membahas lebih detail mengenai bagaimana triase yang efektif, terus bagaimana settingan ketika di bencana dibandingkan dengan settingan di IGD, teknik-teknik apa saja yang bisa kita lakukan dari bidang ortopedi. Ya dokter gitu-gitu ya, untuk menangani pasien. Jadi mungkin nanti yang bertanya lebih spesifik seperti ini bisa langsung daftar saja ke acara seminar dan workshop Jakos yang linknya atau kontak personnya bisa dilihat di kolom komentar di aplikasi Docuity. Oke, mungkin kita akan masuk ke topik yang kedua nih ya. Dari Dr. Guntur sudah menyampaikan lebih banyak mengenai bencana, tapi bencana tidak datang setiap hari ya. Tapi setiap hari kita berada di suatu komunitas. Nah, bagaimana nih penanganan trauma dan pandangan seorang dokter ortopedi terkait penanganan trauma di komunitas, di masyarakat sehari-hari. Namun sebelum kita masuk ke topik yang kedua, kita akan saksikan bersama-sama satu lagi ada video, ya, video dokumentasi dan video promosi dari Jakos yang akan diputarkan oleh pihak Docuity. Ini pada tim Docuity, kita silakan bisa diputar videonya. Adi dan kawan-kawan ini sudah menyiapkan dan menyelenggarakan Jakos yang keempat dengan topik yang bervariasi ya. Kita juga sudah mempersiapkan insya Allah berikutnya Jakos untuk orthopedic surgeon. Terima kasih pertama tentu pada Kawemen dengan bala tentara yang sudah mensukseskan kegiatan ini, kemudian para pembicara yang ingin sharing ilmunya. Terima kasih para sponsor, mudah-mudahan Jakos lebih maju, sukses buat Jakos. Ini akan sangat berguna buat pelayanan nanti di IGD atau puskesmas. Saran untuk Jakos yang kelima nanti di tahun depan, saya berharap akan diangkat topik-topik yang lebih menarik lagi, topik-topik yang sering ditemukan di IGD.
Oke, selamat datang kembali di webinar Jakos. Sudah kita tonton videonya tadi terkait dengan promosi acara Jakos. Mungkin eh, apa namanya bagi yang tertarik nih eh, mendalami mengenai trauma, mengenai ortopedi, bisa langsung daftar saja seperti yang sudah saya sebutkan di kontak CP-nya atau boleh eh, cek infonya di Instagram kita di @paboydkijaya. Situ juga ada info-info mengenai acara ini. Bisa di-add juga dan sampai ketemu di tanggal 12 nanti ya. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang kedua yaitu mengenai trauma di komunitas. Di sini kita sudah ada narasumber Dr. Astri. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter Erwin. Ya, terima kasih, Dok, sudah hadir di acara ini. Um, Tadi kita sudah membahas mengenai bencana nih, Dok. Mungkin bencana itu speknya lebih luas ya, lebih luas dan lebih apa ya, apa namanya, emergency gitu, gawat darurat. Tapi kira-kira sebenarnya masyarakat kita itu secara eh, dasarnya, maksudnya basicnya itu, sebenarnya mereka tuh sudah paham belum sih mengenai apa itu trauma, terus bagaimana penanganannya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira Dokter Astri ini sebagai seorang orthopedic surgeon dengan pengalaman sekian tahun, selama praktek, kira-kira Mbak Astri ada pendapat, ada insight nggak mengenai eh, apa yang Mbak temukan di lapangan gitu mengenai masalah trauma ini? Baik, terima kasih Dokter Erwin sebagai moderator. Selamat siang juga Dokter Guntur. Selamat siang juga teman-teman sekalian dokter-dokter yang mengikuti di aplikasi Dokwiti. Terima kasih banyak nih Dokwiti juga sudah mengundang kita teman-teman dari Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi cabang DKI Jaya. Kita bisa sharing-sharing di Dokwiti ini. Terima kasih sekali diberikan kesempatan. Baik Dokter Erwin, untuk menjawab tentang pertanyaan Dokter Erwin ini, mungkin kita kalau boleh balik lagi nih ke kita sebagai di negara Indonesia nih, ini kita balik lagi, Indonesia ini kan negara yang besar baik dari luas wilayah maupun juga dari jumlah populasinya ya. Dan kita juga ingat bahwa gambaran demografis serta geografis kita juga sangat bervariasi. Misalkan ada area-area dengan kota-kota besar, ada pulau-pulau yang memiliki metropolitan, kota besar, city center. Nah, di mana kalau polanya seperti ini, tentunya biasanya masyarakatnya uh, expose terhadap uh, berbagai macam kendaraan bermotor, lalu jalan tol dengan kecepatan kendaraan yang tinggi itu kan biasanya cukup banyak. Jadi variasi kasus cedera muskuloskeletal juga biasanya lebih ke high impact injury yang melibatkan kendaraan bermotor dan jalan tol besar. Sedangkan untuk area-area lain yang bukan tipenya bukan tipe perkotaan, mungkin kalau kita sering dapat dulu cederanya bisa cedera di perkapalan, mangled extremity atau traumatik amputasi yang sifatnya biasanya delayed response. Jadi kejadiannya di kapal sudah terjadi 2 minggu, nunggu dulu berlabuh ke kota, baru ditangani di rumah sakit terdekat yang setelah kapal itu berlabuh dalam kondisi mungkin atau tulang terbuka yang sudah terinfeksi atau mangled extremity yang tadinya bisa diselamatkan namun jadinya harus menjalani amputasi. Nah, mungkin itu dulu dari kalau dari saya sifat variasi di Indonesia ini seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya sendiri mengenai seberapa besar sih terinformasi pasien-pasien dengan kasus muskuloskeletal, mungkin kalau dibandingkan 10 tahun lalu, sudah pasien-pasien cenderung lebih pintar sekarang. Misalkan untuk kasus cedera yang bukan patah tulang atau cedera muskuloskeletal seperti sprain, itu pasien sudah bisa datang saya dengan mengatakan, dok saya sudah di RICE selama 3 hari, tapi kok kakinya belum sembuh ya, gitu. Boleh diperiksa lebih lanjut tuh dok, boleh nggak saya minta MRI, boleh nggak saya minta X-ray. Cenderung kalau pasien-pasien banyak yang sudah seperti itu, beda banget sama 10 tahun yang lalu, mungkin RICE aja mereka nggak tahu apa. Tapi di satu sisi nggak sedikit juga yang datang tuh tidak dengan pertolongan medis. Jadi bahkan istilah RICE juga pasti nggak tahu. Mereka biasanya diawali dengan, dok saya jatuh, saya sudah diurut nih dok, tapi kok belum sembuh-sembuh ya. Nah itu biasanya yang sangat disayangkan.
Jadi acara Jakos ini sebenarnya kita juga ingin secara konsisten terus-menerus memberikan update ilmu kepada para tenaga medis agar sedikit demi sedikit walaupun lama tapi konsisten pasien tuh akhirnya percaya terhadap kita dokter. Kepercayaannya meningkat terhadap fasilitas kesehatan juga sehingga mereka tidak punya opsi lagi sebenarnya untuk berobat alternatif. Tapi pilihan pertama yang ada di kepala mereka tuh adalah sebenarnya dokter. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Mungkin kalau dari Iya, saya kira-kira itu nih sharingnya. iya betul sekali dok ya. Jadi berarti mungkin balik ke awal tadi nggak bisa di generalize ya dok ya. Jadi uh, terlalu luas, terlalu banyak variasi kasusnya. Ya mungkin kita nggak kayak misalnya tadi seperti dokter bilang segera di kapal gitu ya. um, dia butuh waktu gitu ya dok ya sampai ke tempat fasilitas kesehatannya gitu ya. Dan kadang-kadang kasus yang kita hadapi mungkin nggak fresh lagi gitu dok ya. Betul, betul. Tapi berarti secara umum menurut Dokter Astri, masyarakat Indonesia lebih lebih knowledge-nya lebih naik, lebih bagus ya sekarang ya terkait dengan manajemen trauma ya. Mungkin hanya, tapi tetap ada sih ya memang yang kasus-kasus yang neglect lah atau terabaikan gitu ya dari pertolongan medis ya. Betul, Kalau dari mungkin Dokter ya Guntur, tidak bisa, mungkin tidak ya bisa gimana dok? digeneralisasikan, tapi paling tidak di lokasi tempat saya praktek, saya merasakan adanya peningkatan edukasi masyarakat. Mungkin juga dari jadi apa namanya mereka exposure terhadap istilah-istilah medis juga banyak. Kalau datang ke dokter biasanya sudah ada kadang-kadang sudah ada ilmunya. Itu mungkin dokter Guntur punya pengalaman yang lain bisa juga sharing. Boleh Dokter Guntur, silakan dok. Ada nggak mengenai uh, trauma di komunitas sekitar dokter? Baik, terima kasih Dokter Erwin, Dokter Asri juga. Yang tren sih memang membaik karena akses informasi sudah mudah didapatkan. Beberapa kasus saya mendapatkan memang seperti Dokter Asri yang pasien datang uh, sudah mengatakan sudah menata laksana awal karena mereka mencari informasi sendiri. Tapi dari kita punya tanggung jawab bagaimana informasi yang diberikan itu benar, kita meluruskan, mengedukasi gitu, terutama kita sebagai tim medis karena tidak sedikit juga pasien yang datang mendapatkan informasi cari sendiri, mencari di internet, tetapi sayangnya informasi didapatkan keliru gitu, tidak tepat dengan permasalahan yang dimiliki pasien. Itu tidak sedikit juga, sehingga yang dilakukan justru bertolak belakang dengan kebutuhan tata laksana yang seharusnya pasien dapatkan. Itu yang pertama. Jadi kemudian ada hal ironis sih sedikit, bahkan seperti Dokter Asli bilang, kita itu memang Indonesia itu kondisi geografis, sosioekonominya berbeda-beda, tetapi ada tren di mana di desa ataupun di daerah yang sulit akses fasilitas kesehatannya sampai ke level di mana kota yang notabene fasilitas kesehatannya sudah sangat banyak dengan jarak yang cukup dekat masing-masing fasilitas kesehatan, tetapi paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap kasus trauma muskuloskeletal masih ada persamaan, yaitu mencoba untuk terapi alternatif dulu, beberapa terapi alternatif dulu. Bahkan ada pasien yang setelah berobat ke kita jelaskan, kita edukasi, kita jelaskan sampai rehabilitasi, masih muncul pertanyaan di akhir dialog kita adalah, dok, nanti diurut boleh ya? Masih berani bertanya tentang terapi alternatif tambahan. Jadi mungkin hasilnya yang kita dapatkan jadi tidak maksimal terapi karena terapinya bercampur di antara yang medis dan alternatif yang mungkin beberapa kasus sangat bertentangan justru gitu. Itulah diminta kesabaran kita sebagai tim medis atau sebagai orang yang mempunyai pendidikan terkait hal ini, bagaimana cara mengedukasi dengan sabar dan tepat sasaran gitu. Kemudian kita lihat juga tren saat ini yang terapi alternatifnya tidak seperti yang dahulu yang kita lihat hanya urut, mungkin urut semua dibidai segala macam, tapi sekarang sudah mulai menjamur seperti praktek-praktek teknik-teknik yang berbeda, teknik dari negara mana, ataupun sampai ke hal-hal yang berbau klinik seperti adanya misalnya dulu ada batu petir segala macam, tapi kita bisa lihat sendiri, menyaksikan sendiri kan di media bahwa
negara kita tetap bahkan sampai ke level, maaf, level orang yang berpendidikan pun masih ke sana, masih pengen mencoba ke sana gitu. Jadi bagaimana ini Jakpos ini diharapkan secara reguler, konstan nantinya akan terus mengedukasi teman-teman, berbagi ilmu dengan teman-teman dokter, medis, dan juga bagaimana kita semua di sini nantinya akan membagikan ke masyarakat cara pandang yang benar terhadap trauma muskuloskeletal ini, Dr. Erwin, Dr. Astri. Baik, baik dok, setuju sekali ya dok ya. Mungkin sedikit yang selalu menjadi topik nih ya mengenai pijat memijat nih ya. Mungkin memang budaya masyarakat Indonesia ini memang sangat kental dengan pijat memijat ya. Kira-kira kalau dokter tuh, dokter Asti, dokter Guntur nih sebagai practitioner, itu kira-kira menempatkan pijat ini tuh di mana ya? Maksudnya, apakah, oh itu eh, nggak boleh banget tuh, atau maksudnya eh, jangan ke sana gitu, karena mereka nggak ngerti misalnya gitu. Atau mungkin, oh bisa tuh sebagai alternatif. Nah, gitu. Jadi apakah temen nih bisa diajak temen atau mungkin eh, memang sudah bertolak belakang gitunya eh, approach terhadap suatu kondisi penyakitnya. Gimana nih dokter Asli untuk pendapat yang mengenai alternatif ini? Iya, tadi seperti yang Dokter Guntur bilang ya, kadang-kadang masih setelah kita berikan edukasi tentang terapi medis yang akan kita lakukan, masih ada aja pasien yang nanya, dok, tapi di urut abis ini boleh atau enggak? Itu sama juga di praktiknya pada saya juga saya sering sih ketemu yang seperti itu. Kalau saya biasanya eh, saya bisa nanya dulu. Mungkin dokter Erwin saya nggak benar-benar kayak melarang pasien, wah ini jelek nih nggak boleh. Tapi saya tanya dulu mau Hmm. pijat apa nih Bu? Kalau pijatnya bahunya pegel karena pegang tongkat kelamaan, boleh-boleh aja bahunya, punggungnya diurut supaya rileks ototnya. Tapi kalau area yang cedera, misalkan kakinya kebetulan karena saya menangani kasus lower extremity lebih banyak, jadi biasanya kan orang-orang pakai tongkat ya. Jadi ke tangannya kadang suka sakit, bahunya suka sakit. Hmm. Kalau bahunya pegel boleh Bu dipijat atau Pak boleh. Tapi kalau kakinya yang sedang saya pasang gips atau kakinya yang sedang saya balut jangan dulu ya. Biasanya trik saya sih seperti itu. Supaya mereka juga kadang-kadang mereka yang kita belum bisa hilangkan itu adalah tradisi pijat memijat itu kan kadang-kadang budaya ya. Itu Betul, dok. agak Betul. susah sih kita kalau mau mengubah budaya kecuali memang sudah ya budaya itu kan pasti membutuhkan waktu lama ya karena bisa satu atau dua generasi gitu. Jadi ya Ya. mungkin tips saya sih trik saya seperti itu biasanya kalau di tempat praktek. Oke, dokter Guntur mungkin ada insight? Kalau tentang alternatif atau pijat pemijat ini, kalau pasien biasanya itu case by case ya dokter Erwin ya, Ya. tergantung kasusnya. Yang menurut saya seperti dokter Astri saya akan melakukan hal yang sama, menanyakan, dok saya urut boleh nggak dok? Diapain ibu? Saya oles ini boleh nggak dok? Saya akan spesifik menanyakan, apa yang ibu oles? Ibu kasih apa? Ditekan nggak? Ditarik nggak? Kalau cuma dielus-elus, ditarik sama siapa? Mas suami, mas? Silahkan. Saya nggak akan melarang. Tapi kalau dia ngomong, saya akan bawa ke sini, dia mengatakan di tempat yang spesifik, yang kita mungkin sudah pernah kenal, ini tempat urut yang ini, yang itu, saya akan memberikan pilihan kepada pasien dan tanggung jawab kita pun yang sebagai orang yang mempunyai keilmuan terhadap hal ini, saya akan selalu bersabar untuk mengatakan, boleh, tapi itu pilihan pada ibu. Kebetulan, kalau yang memang ilmunya bertentangan, saya akan berani mengatakan, mohon maaf, ini berbeda banget ilmunya. Baiknya Bapak atau Ibu memilih salah satu. Yang terbaik adalah medis seperti ini. Jika memang Bapak Ibu memilih yang gitu, saya tidak melarang, tetapi resikonya akan begini. Ya harus sedikit menyediakan waktu, tetapi yang diharapkan dari si pasien paham dan pasien bisa menyampaikan juga ke keluarga. Dan disitulah yang kayak dokter Astri bilang, budaya itu lama-lama bergeser gitu. Oke. Jadi ya berarti secara kalau bisa saya simpulin nih dokter Asim Guntur tetap maksudnya bukan antipati banget ya, tapi kalau misalnya masih sesuai dengan indikasi, nah itu ya mungkin ya sesuai dengan indikasi, jadi dipersilahkan. Tapi kalau misalnya sudah luar indikasi atau butuh penanganan yang lebih expert, sangat tidak direkomendasikan. Mungkin saya kebetulan ada Mungkin lebih sedikit, lebih gimana, tepatnya dok? bukan, jadi mungkin lebih tepatnya bukan indikasi dokter Erwin, tapi Oh membahayakan gimana dok? atau tidak gitu aja. Karena biasanya memang Hmm. alternatif itu sebagian besar
tidak sesuai indikasi. Jadi mungkin kalimat yang lebih tepat adalah kita memilih ini membahayakan ekstremitasnya atau tidak. Di saat nggak apa-apa, silahkan maju. Yang indikasi mungkin hampir pasti tidak sesuai indikasi. Begitu dokter Evan. Iya, iya. Baik. Eh, Mungkin saya ada sedikit ini nih, contoh kasus nih ya, Dokter Asin dan Dokter Guntur, yang saya akan share nih. Mungkin ini salah satu yang beberapa yang sering ditemukan nih di lapangan. Nah, gini gitu. Jadi kadang-kadang nih mungkin buat yang praktek di IGD atau di Poli, saya ketemu pasiennya nih. Kalau seperti ini termasuk apakah ini termasuk maksudnya ini kan pasiennya seperti ini kira-kira datang dengan uh, uh, riwayat trauma yang sudah lama sekali ya dok ya. Sehingga mungkin ronsen yang datang seperti ini, kaki sudah memendek. Kira-kira masih bisa diperbaiki nggak ya dok ya? Kalau seperti ini. Atau memang ya sudah kita tidak bisa berharap banyak gitu. Ada pendapat nggak dokter Asri? Nah, nah ya. Nah ini kasus yang ditampilkan sama Dokter Erwin ini sebenarnya nggak ya bukan tiap hari kita lihat di praktek ya, bukan kasus yang rutin lah. Tapi ini sesuatu yang cukup umum terjadi. Dan kalau sampai kondisinya sudah seperti ini kan kalau kita lihat di slide yang paling kiri, kan tulangnya sudah ada tumbuh halus ya. Jadi sudah terjadi malunion di tulang tibia maupun tulang fibulanya dengan deformitas yang ya dengan mata kasat aja kita udah lihat ini terjadi deformitas pastikan memendekan. Nah, sebenarnya bisa dibutuhkan atau tidak ya bisa-bisa aja dengan dokter dengan teknik rekonstruksi, tapi kan sebaiknya pasien mestinya tidak berada dalam kondisi ini karena fraktur tibia fibula kalau ditangani dari awal dengan fresh case mestinya kan bisa mobilisasi cepat, pasiennya bisa kembali bekerja dan beraktivitas lagi dengan baik. Kalau kondisinya seperti ini, pasien bukan hanya mengalami morbiditas selama dia dilakukan selama menunggu tulangnya menjadi malunion, tapi dia akan terhambat juga untuk melakukan aktivitas dan daily rutinnya setelah menjalani operasi rekonstruksi. Kadang-kadang operasi rekonstruksi itu tidak hanya cukup satu kali operasi. Biasanya kita selalu inform konsen pasien kalau sudah rekonstruksi dalam kasus neglected akan mungkin dilakukan operasi multiple stage atau double stage, bisa minimal 2 kali operasi. Nah, bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian kalau pasien menjalani operasi berkali-kali berarti lama rawat inap yang dia harus alami, lalu masa cuti atau tidak bekerja itu juga cukup lama. Jadi kehilangan kesempatan pasien untuk kembali aktif di komunitas itu sudah pasti hilang. Nah, itulah yang kita ingin coba hilangkan sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita ingat kenapa ya kalau Opjin dulu bisa akur, itu kan dulu sempat ada program edukasi para bidan gitu ya untuk dirangkul agar bidan dengan ke dokter kebidanan tuh bisa bekerja bersama-sama. Tapi Biar kalau nggak program rebutan ya dok ini ya? iya, biar nggak berantem gitu karena paling nggak kita juga butuh kan tindakan-tindakan yang kita tidak bisa tangani sendiri komunitas. Namun kalau dukun nih, kenapa nih kok kita belum bisa akur nih sama dukun? Karena mungkin teknik diagnosisnya juga masih belum mumpuni. Lalu bagaimana juga kita bisa eh, melakukan ronsen? Mungkin ronsen kan juga ada radiasinya yang tidak kita bisa lihat yang tidak bisa dipasang di praktek alternatif gitu ya. Jadi disitulah yang kita belum ketemu titik tengahnya bagaimana menghilangkan praktek alternatif agar pasien tuh sebenarnya tidak berakhir dalam kondisi seperti ini. Karena bukannya tidak bisa dibenarkan, bukannya tidak bisa dijalani operasi rekonstruksi, tapi operasi rekonstruksi itu eh, proses pemulihannya lebih lama dan menghilangkan kesempatan pasien untuk kembali aktif di komunitas lebih cepat gitu. Dan biasanya hasilnya mungkin nggak 100% ya dokter Asri ya. Maksudnya Betul. fresh case dengan rekonstruksi yang neglect seperti ini tidak bisa disamakan hasilnya ya dok ya. Masih menimbulkan gejala sisa yang ada morbiditasnya di pasien, apakah itu cedera saraf
atau cedera pola berjalan yang tidak bisa kembali sempurna seperti kalau pasien ditangani dengan fresh case. Ibaratnya kalau fresh case, pasien elit atlet pun bisa kembali berkompetisi. Tapi kalau sudah neglected case, mungkin untuk berjalan aja pola berjalannya sudah ada kelainan. Oke, ya ini mungkin bukan takut-takutin ya, tapi mungkin ini sebagai warning ya dok ya, bahwa jangan sampai kita ada kita, keluarga kita, atau uh, apa teman kita seperti ini. Mungkin ada yang kasus kedua nih, mungkin dokter Guntur bisa kasih pendapat nih dok. Ini dok. Nah, ini dengan ada foto klinisnya nih dokter Guntur. Ini mungkin juga, ini pasiennya pasca kecelakaan kendaraan bermotor, kemudian datang, memang sih datangnya eh, dalam waktu 1 kali 24 jam gitu ya, tapi sempat diurut dulu nih kata pasiennya dok. Nah, gimana nih dokter Guntur kalau seperti ini? Ada pengalaman nggak dok menangani atau melihat Ter- kasus seperti ini? Ya. Ya, terima kasih Dr. Erwin, Dr. Asdi. Ya memang dari sini jelas ya, ini udah tanda-tanda kompartemen sindromnya ada, walaupun ini hanya secara visual ya. Dokter Erwin, kita butuh pemeriksaan fisik lebih jelas sebenarnya. Tapi kalau kita mempunyai modal yang visual gambar dan X-ray ini, pasien dengan faktor kognitif pada metadefisisnya ini, terus bengkak, terus tukang urut, bahkan kalau nanya, saya pernah mendapatkan kasus yang lebih simpel tapi komplikasinya menjadi seperti ini, Dokter Erwin. Waktu itu saya pernah mendapatkan kasus yang dari sama waktu itu elbow di radius pada suprakondylar pada anak, dibawa ke alternatif yang dilakukan ya polanya sama semua ya, hampir sama, apapun ekstremitasnya dipasangin bambu atau spalak atau apapun yang rigid, kemudian diikat sekencang-kencangnya, polanya sama, tapi mau dengan posisi ekstensi atau fleksi ya terserah mereka mau taruh bagaimana. Tapi pernah dapat kasus seperti itu, akhirnya si tangan itu sudah mulai nekrotik bahkan gitu waktu itu, jadi tangannya udah mulai deformitas, sudah iskemik, sangat iskemik waktu itu. Jadi saat itu sudah edukasi ke orang tuanya, ya orang tuanya ngomong ya ke tukang urut beberapa minggu gitu baru dibawa ke rumah sakit ya, sehingga akhirnya sudah tidak, hampir pasti tidak fungsional lagi si tangan itu, sama seperti si kaki ini. Pasien memiliki komplikasi karena frakturnya, seperti kompartemen sindrom yang mungkin tadinya jika dilakukan tata laksana segera bisa di treatment atau dievaluasi di IGD sesegera mungkin, ataupun jika memang tertutup kita bisa langsung melakukan osteosintesis atau pemasangan atau ORIF secara secepatnya, atau memang ada pertimbangan soft tissue-nya, kita bisa edukasi pasiennya bagaimana memberikan obat-obatan, kemudian observasi, sehingga menunggu soft tissue-nya lebih baik, sehingga kita bisa lakukan ORIF dengan hasil yang lebih bagus dan fungsi yang lebih bagus, dibanding hanya beberapa jam kompartemen tanpa diurut aja bisa potensi kompartemen, apalagi dibawa ke tukang urut. Ini biasanya dibebat kencang-kencang, ya tadinya mungkin impending kompartemen atau belum akan terjadi kompartemen, ya dibantulah oleh alternatif ini untuk mempercepat kompartemen sindromnya. Seperti itu Dokter Erwin. Jadi seperti Dokter Asri bilang, kerjasama masih belum terjadi. Secara kerjasama masih satu arah sekarang biasanya Dokter Erwin, adalah kerjasama di mana saat alternatif itu mentok, rujuk. Boleh ke dokter ortopedi saja. Ada beberapa yang saya dengar dari pasien seperti itu. Jadi ke dokter orto saja. Jadi akhirnya mereka ya gitu. Makanya kalau kita biasa anekdotnya kita dengan pasien ya udah kelar sama orang pintar baru datang ke orang bodoh. Jadi orang bodohnya mengerjakan yang hal-hal yang rumit seperti ini. Begitu dokter Erwin. Ya, cuma ya kita hadapinya dengan edukasi dan kesabaran sih ya dokter Erwin. Iya, ya betul ya. Mungkin masalahnya ini sangat kompleks ya, dokter Dokter Guntur. Mungkin seperti tadi dokter Asil bilang, ini masalah budaya. Jadi uh, kita mungkin sebagai tenaga medis dan teman-teman yang peserta webinar juga, kalau ada tenaga medis mungkin bisa tidak henti-henti mengedukasi ya masyarakat komunitasnya seperti itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan mungkin terkait dengan acara Japos kita nih, ya dok ya. Tadi kan sempat bilang bahwa Hmm, Dokter Guntur sempat ketemu kasus yang lebih simpel ya dok ya tadi fakturnya ya. Tapi dengan apa namanya, dengan eh, problem yang hampir sama seperti ini ya dok ya, Dokter Guntur. Benar dokter Erwin. Nah, ya mungkin itu mungkin satu
kunci bahwa diagnosis itu penting ya. Jadi maksudnya tidak mesti fraktur separah ini, sejelas ini, untuk bisa terjadinya komplikasi seperti gambar di kiri. Jadi mungkin bisa aja faktornya simpel atau mungkin hampir tidak terlihat ya dok, betul-betul ya faktornya, tapi mungkin bisa menyebabkan gejala atau komplikasi seperti ini ya. Itu dokter Guntur ya. Benar dok, Dan itu mungkin bisa dipelajari di Jakos ya dok ya. Di Jakos bisa. juga Kita nanti ada akan ada, pembahasan tentang terkait itu. betul, akan ada pembahasan mengenai Diagnostik. bagaimana mendiagnostik suatu fraktur. Dan supaya nggak miss ya, sepertinya nggak miss diagnosis. Dan seperti kata dokter Astri tadi, diagnosis itu sangat penting ya. Jangan sampai kalah sama dukun ya, dokter Astri ya. Dukun kan Iya. nggak tahu ya, masa dokternya juga nggak tahu nih, nanti malah nggak ada yang tahu, malah jadi pasiennya terbengkalai. Jadi mungkin dokter-dokter harus tahu ya, makanya ikut jakos lah gitu. Nah, kita ada pertanyaan nih dokter Astri, dokter Guntur. Mungkin pertanyaan kali ini untuk dokter Astri nih, pertanyaan cukup eh, hmm, menarik karena spesifik ke dokter Astri ini. Kira-kira dari media, terus Fitri, mungkin dia juga sempat bertanya, sebagai seorang dokter ortopedi wanita, nah ini benar dok, sebagai seorang dokter ortopedi wanita, ada nggak suka duka atau tantangan, atau mungkin apa yang dokter pernah alami selama menghadapi kasus-kasus trauma di eh, praktek dokter selama ini? Mungkin ini dari pertanyaan sebagai sesama ini, girl to girl, Sesama women wanita to kali women. ya. Ya, sama wanita dok. Oke. Baik, sebenarnya mungkin kalau dari pengalaman saya dan pendapat saya pribadi sih, sebenarnya menjadi dokter ortopedi wanita mungkin sama seperti bidang pekerjaan lainnya juga ya. Sekarang banyak juga bidang pekerjaan yang dulunya male dominated, sekarang juga sudah banyak perempuannya. Jadi kadang-kadang rasa perbedaan gender itu kadang-kadang cuma persepsi yang ada di kepala kita sendiri aja. Padahal sebenarnya pada prakteknya rekan kerja ataupun pasien melihat kita sih sebenarnya nggak pernah membedakan, oh ini dokter ortopedi wanita. Karena di rekan-rekan kerja selama saya residensi ataupun selama sudah jadi spesialis ortopedi juga, asal kita memberikan yang terbaik untuk pasien, lalu performa kita juga yang pasti terbaik, perbedaan gender itu sebenarnya tidak terasa sih. Ya, jadi udah gender equality ya, dokter Astri ya. Gender equality dokter Erwin ya betul. Cuman nggak panik dok ya, maksudnya misalnya eh ortopedi kan dulu nih dok ya, dulu kan kesannya Hmm. ya itu apa namanya cowok terus badannya besar gitu kan, Hmm. terus misalnya di IGD jaga nih tiba-tiba dokter ortopedi yang Hmm. datang, dokter Astri nih ya kan, cantik putih gitu, pasiennya kaget nggak dok? Nggak pernah gitu ya dok, nggak pernah ada pengalaman seperti itu ya. Wah, dokter ortopedinya kok gitu beda sama yang dibayangkan saya gitu, nggak pernah dok ya? Iya, mungkin kalau kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, kalau pasiennya biasanya pasien lama ortopedi yang sudah sering, kadang-kadang yang senior kali ya, yang senior-senior tuh kan mereka sudah banyak melihat, sudah kadang-kadang sudah keliling-keliling ke dokter ortopedi dan mereka tahunya kalau zaman mereka dulu tuh dokter ortopedi kan laki-laki ya. Jadi begitu mungkin ketemu saya yang dokter ortopedi perempuan, mereka biasanya nanya sih kalau dokter ortopedi, loh kok dokter ortopedi perempuan, saya baru tahu nih dok gitu. Tapi biasanya sih kalau udah konsultasi, udah mendapatkan kepercayaan sih sebenarnya eh, ya cukup aman lah, aman-aman aja, nggak ada terlalu banyak diskriminasi atau perbedaan gitu. Ya, setuju. Jadi mungkin buat para peserta webinar nih yang eh, apa yang perempuan, yang wanita yang pengen terus berkarir di bidang medis ini nggak usah takut ya. Mungkin karena sudah banyak nih pionir-pionir kita yang juga sukses dan saya rasa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada sedikit yang menarik juga nih dok pertanyaannya. Sebentar saya bacakan. Eh, Nah, ini dari Istiani terkait dengan kiropraktik nih, dok. Kiropraktik ini juga salah satu yang lagi nge-hits nih, dok. Kiropraktik nih, mungkin dari sosial media dan lain sebagainya. Eh, ada pengalaman atau mungkin pendapat nggak, dok, mengenai praktik kiropraktik nih yang lagi marak nih beberapa, mungkin saya rasa di Indonesia juga pernah ada ya, tapi mungkin lebih banyak di luar negeri nih. Kira-kira dokter Astri sama dokter Guntur ada pengalaman atau masukan nggak mengenai praktik ini?
Iya, kalau kiropraktik kebetulan memang kita pendidikannya di Indonesia tidak ada ya. Jadi yang untuk lebih jelasnya sih memang karena pendidikannya tidak ada, eh, pada umumnya praktik yang mereka jalankan memang bertolak belakang sih dengan apa yang kita lakukan karena mereka banyak terapi teknik manipulasi yang memang tidak kita kerjakan sebagai dokter ortopedi. Dan kemarin dulu kan juga memang yang banyak terjadi kan dari mereka prakteknya kebanyakan tidak ada izin ya. Jadi dari Dinkes kan sempat kemarin ketika ada praktek kiropraktik yang ternyata pasien yang meninggal dunia itu juga izinnya juga tidak dilanjutkan kembali. Jadi kalau mungkin saya nggak bisa terlalu banyak memberikan komentar terhadap kiropraktiknya sendiri karena memang keilmuannya beda ya dengan ortopedi. Dan bukan sesuatu yang kita rekomendasikan sih untuk pasien-pasien di praktek kita. Oke dok. Kalau dokter Guntur mungkin ada masukan atau mungkin punya pengalaman terkait kiropat ini dok? Untuk pengalaman sih nggak ada dokter lain, tapi pandangan saja sama sih sama dokter Asri. Jadi memang keilmuan berbeda, kemudian juga outcome-nya sendiri kan sejauh ini tidak terlalu jelas ya. Kemudian ini maksudnya kita meluruskan ya, ini praktek yang di Indonesia yang memang kita nggak ada pendidikannya ya, pendidikan formalnya. Kemudian yang keilmuannya sangat berbeda, kemudian juga kita lihat komplikasinya cukup banyak, mungkin jadi populer karena memang ia dibantu populerkan oleh influencer dan ya viral kan. Lebih ringan dari ini aja bisa viral kan, apalagi terkait metode-metode yang seperti ini. Karena memang trennya di komunitas kita di Indonesia, pasien muskuloskeletal ini penyebab utama mereka untuk mencari alternatif atau pengobatan yang non medis ini adalah tidak mau operasi atau takut berobat takut berobat nanti takut disuruh operasi. Dokter Erwin mungkin punya pengalaman juga dokter Asli dengan kalimat-kalimat seperti ini. Takutnya nanti dioperasi gitu. Jadi semua yang dianggap ke dokter ortopedi adalah orang yang akan dioperasi atau semua orang yang datang ke ortopedi akan pasti dioperasi gitu loh dokter Erwin. Kemudian juga pandangan sedikit ya berbeda keilmuannya dengan kita misalnya pada kasus tulang belakang misalnya kan kita kita saja bahkan membutuhkan penunjang yang bukan hanya X-ray bahkan membutuhkan sampai MRI kan konon kita bisa melakukan itu tanpa penunjang apa-apa kita bisa melakukan manipulasi dan mengatakan outcome-nya akan bagus begitu dokter Erwin jadi cukup berbedanya di sana kita cukup hati-hati dari ortopedi sih memang cukup hati-hati bertahap berjenjang untuk melakukan pemeriksaan fisik hingga penunjang sampai melakukan diagnosis dan tata laksana, mungkin berbedanya di situ. Kita nggak langsung melakukan treatment atau manipulasi terhadap muskuloskeletal ataupun tulang belakang si pasien tersebut. Iya dok, betul sekali. Ya mungkin ini juga bahan masukan ya buat masyarakat ya bahwa eh, tidak semua yang ngetrend dan happening di luar Indonesia itu bisa diaplikasikan di sini ya. Gitu ya. Jadi maksudnya perlu lebih smart lagi dalam memilah-milih yang mana yang bisa kita terapkan dan mungkin ada baiknya konsultasi dulu ya ke expert ya seperti itu ya dokter Asli dan Guntur ya. Nah, Oke, eh, kemudian ada ini cukup banyak nih dok ya yang bertanya nih. Mungkin saya tidak bisa sebutkan semua nih bagi para peserta webinar. Saya akan pilih beberapa yang mungkin nanti saya sekaligus mengingatkan bahwa yang bertanya nanti akan kita pilih 3 orang yang penanya yang akan mendapatkan hadiah dari panitia uh, untuk 3 penanya terbaik. Nah, nanti akan kita pilih di akhir acara. Kemudian ada pertanyaan mungkin untuk Dokter Guntur nih, dok, terkait sama bencana yang di awal tadi, topik di awal bencana tadi, mungkin agak sedikit loncat. Pertanyaan maaf sebentar saya cek ya. Dari Rifki Fadila, Dokter Guntur, mengenai topik pertama tadi terkait bencana, seringkali kita dibagi tim ya dok ya, kan tentunya bencana itu dibagi tim ya. Eh, tidak tidak maksudnya tidak semua menangani eh, maaf maksudnya mungkin masuk kalimatnya adalah eh, berbagai orang yang bantu gitu dok ya jadi dari tim yang berbeda-beda nah hmm, ketika kita di lapangan kadang-kadang mungkin ada perbedaan tuh dok. Mungkin perbedaan teknik perbedaan approach ke pasien untuk menangani bencana atau mungkin perbedaan kebiasaan dan sebagainya. Eh, Kira-kira Dokter Guntur punya pengalaman nggak dan kalau ada, di bagaimana cara kita menanggapi perbedaan tersebut, gitu dok?
Terima kasih Dokter Erwin untuk pengalaman yang bila ada beberapa pengalaman terkait hal ini, perbedaan teknik ataupun pandangan terhadap bagaimana cara kita melakukan atau pemberian bantuan, baik itu medis ataupun non-medis. Uh, yang pasti, niat kita akan sama, visinya sama. Saat kita turun sebagai tim, artinya visi kita sama dong. Makanya kita digabung menjadi sebuah tim dan diberangkatkan ke suatu titik bencana, misalnya. Di situ, nantinya itulah fungsi yang tim leader. Jadi tidak mungkin, jadi walaupun kita misalnya strata sama, tingkat pendidikan sama, kita harus tetap memilih satu orang menjadi tim leader yang dimana apapun kita akan diskusikan dan uh, si tim leader itu yang akan memanage atau menentukan bagaimana baiknya, memutuskan bagaimana baiknya terhadap penyatuan dari perbedaan pandangan tersebut, Dr. Elwin. Jadi misalnya, ya memang ada perbedaan pandangan ini bukan hanya permasalahan terhadap bagaimana kita melakukan pertolongan atau treatmentnya sendiri, bahkan bagaimana menjalankan si misi atau uh, misi tersebut. Misalnya kita harus memasuki daerah yang ke sini, bencana yang di sini. Tapi satu pandangan jangan, sedangkan kayak yang sini sudah di-approach oleh orang-orang lain, kita sebaiknya yang ke sini. Itu hal-hal kecil yang itu sangat biasa terjadi, Dr. Erwin, di daerah bencana. Jadi itulah kenapa sebelum kita berangkat bencana, visi kita sama, yang perlu diturunkan sampai di bencana itu adalah ego. Itu. Ini hal yang sangat krusial yang biasanya terjadi sedikit saja ada yang menaikkan egonya atau tidak mau mendengarkan atau tidak mau berdiskusi, itu biasanya ya akan terjadi permasalahan di dalam tim tersebut. Itu tidak jarang terjadi, Dr. Erwin. Jadi bagaimana kita menurunkan ego dan nantinya fungsinya adalah diskusi, tetapi situlah fungsi peran dari tim leader sendiri. Jadi makanya siapapun timnya, sesuperior apapun anggota timnya, tetap ada tim leader siapapun itu. Mereka yang menunjuk atau yang sudah ditunjuk. Itu, Dr. Erwin. Jadi tapi jika ada satu yang tidak bisa mendengarkan atau yang egonya terlalu tinggi, biasanya itu ya akan deportasi aja. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu kita kategorikan sebagai orang yang membahayakan tim. Karena turun ke bencana atau konflik, kita tidak satu visi di dalam, itu kedepannya akan membahayakan karena kita turun bukan ke daerah yang aman, Dr. Erwin. Jadi saat di awal kita sudah merasa ini akan membahayakan tim, kita akan mulai mencari penggantinya atau mungkin tidak mengikut sertakannya. Itu ya cukup sering terjadi juga. Iya dok, Gitu, setuju ya. Berarti harus tetap ada pemimpin ya dok ya, harus ada pemimpin atau leader tadi ya. Dan selama tidak membahayakan pasien dan menangani dengan baik, saya rasa masih bisa ditolerasi ya dok. Bisa. Yang penting visi dan misinya satu tim penolong itu sama ya. Gitu. Kurang lebih begitu ya dok ya. Baik, mungkin nanti bagi yang masih penasaran nih, apa namanya terkait dengan bencana, ya kemudian bagaimana manajemennya, bagaimana technical isunya di lapangan, mungkin bisa datang nanti ke acara Jakos, akan ada pembicara-pembicara yang tentunya expert di bidangnya, banyak turun di bencana, sehingga bisa langsung tanyakan pada saat event. Kemudian terkait dengan trauma tadi ya, Dr. Guntur ya, mungkin penting buat kita meningkatkan juga kemampuan skill ya, kemampuan skill baca ronsen, penanganan awal dan sebagainya, supaya kualitas dokter kita tuh juga meningkat ya, sehingga tidak banyak pasien yang neglect seperti di gambar ini ya, Dr. Guntur ya. Dan itu bisa didapatkan di acara Jakos kita di minggu depan. Oke, sebelum kita, mungkin ini sudah hampir menuju penghujung acara, para peserta webinar, di webinar Road to Jakos kali ini. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang masuk tengah-tengah acara webinar, mungkin belum sempat lihat video kita. Jadi sekali lagi akan kita tampilkan video promosi dan dokumentasi dari acara Jakos yang akan diadakan, saya ingatkan lagi, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Dan bagi yang tertarik bisa mendaftar di kolom komentar.
Mungkin kepada tim Dokuiti bisa diputar videonya. Terima kasih. Beradi dan kawan-kawan ini sudah menyiapkan dan menyelenggarakan Jakpos yang keempat dengan topik yang bervariasi ya. Kita juga sudah mempersiapkan insya Allah berikutnya Jakpos untuk orthopedic surgeon. Terima kasih pertama tentu pada kawan-kawan dengan Balatata yang sudah mensukseskan kegiatan ini, kemudian para pembicara yang ingin sharing ilmunya. Terima kasih para sponsor, mudah-mudahan Jakpos lebih maju, sukses buat Jakpos. Ini akan sangat berguna buat pelayanan nanti di IGD atau puskesmas. Saran untuk Jakpos yang kelima nanti di tahun depan, saya berharap akan diangkat topik-topik yang lebih menarik lagi, topik-topik yang sering ditemukan di IGD. Ya, kembali lagi di acara webinar. Mungkin tadi sudah dilihat lagi videonya. Bagi yang belum lihat, belum cek bagaimana keseruan acara Jakpos kita. Dan bagi via kontak person kami, atau bisa cek juga infonya di Instagram kami di @palboy_dki_jaya. Kita akan bahas lebih detail mengenai topik-topik yang sempat dibahas di webinar kali ini di acara IT Jakpos pada tanggal 12 Agustus 2023. Dan dengan begitu kita sudah berada di akhir penghujung acara. Mungkin terakhir saya akan akan mintakan closing statement nih, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa diberikan untuk para peserta webinar kita nih. Mungkin dari Dr. Guntur dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Erwin. Ya, buat para peserta semua, rekan-rekan, sejawat, dan mitra, kami semua yang menjadi audiens pada hari ini, terima kasih telah mengikuti obrolan dan webinar ini. Pesan dari kami adalah jangan berhenti belajar, kita saling sharing ilmu, saling belajar dari segala hal, kemudian selalu mengupgrade ilmu, kemudian juga bagaimana kita sebaiknya mulai aware terhadap terutama terhadap kita, fungsi kita sebagai tim medis yang nantinya dibutuhkan di daerah bencana ataupun konflik, dan juga bagaimana kita sebagai tim medis yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan promosi dan prevensi, bagaimana meluruskan pandangan masyarakat terkait dengan paradigma atau pandangan yang kurang tepat terhadap bagaimana manajemen muskuloskeletal trauma, kemudian juga jangan berhenti mengupgrade skill diri sendiri, mulai dari hal-hal basic sampai jika nantinya memungkinkan sampai ke hal-hal yang advance. Jadi di mana acara Jakpos ini nanti pada tanggal 12, disitulah kita mendapatkan dari hal paling basic seperti bagaimana manajemen trauma muskuloskeletal secara komprehensif, kemudian bagaimana penanganan, bahkan kita bisa lihat di layar ya, ada penanganan shock, kemudian alur rujukan. Jadi bukan hal terkait medis saja, yang non medis juga kita pelajari, yang nantinya setelah acara itu diharapkan langsung bisa diaplikasikan. Dan dari kami sendiri memang sudah merasakan bagaimana hal-hal yang dipelajari di Jakpos ini dan dengan topik-topik seperti ini itu memang sangat applicable nantinya kita sebagai medis dan sebagai masyarakat juga. Demikian Dr. Erwin. Ya, terima kasih banyak Dr. Guntur. Mungkin sudah merangkum semuanya itu ya.
Jadi tidak usah ragu lagi, langsung daftarkan diri, terutama bagi yang eh, lagi muda-muda ya, Dokter Gunter ya, masih semangat Hmm. untuk menangani kasus trauma dan bencana ya. Mungkin kalau sudah tua, Benar. sudah tua-tua, sudah senior gunung kan agak sulit ya. Tapi kalau misalnya masih muda-muda kan masih semangat. Dan saya juga akan mengumumkan ya, kita sudah memilih 3 orang pemenang dari acara webinar ini untuk pemenang penanya terbaik. Saya akan share. Ya, ini dia pemenang door prize atas nama Istiani Danu, mendapatkan 1 buah smartwatch. Nidia Nur Safety mendapatkan 1 buah headset wireless, dan atas nama Ricky Fadila mendapatkan 1 buah headset wireless. Mungkin nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa kontak ke kontak person acara acara Pak Boy, panitia kami, atau di kontak person di Dokuiti untuk pengambilan hadiahnya. Dengan begitu acara webinar ini sudah berakhir. Mungkin Dokter Asti sudah hadir lagi Dokter Asti. Dokter Asti, acaranya sudah di penghujung. Mungkin Dokter Asti sedikit ada ini dok, ada closing statement sedikit dok untuk peserta kita menuju ke acara Jakpos nanti. Masih mute dok, izin. Ya, baik, sorry. Ya, Dokter Erwin, terima kasih. Mungkin dari kalau dari saya sih mungkin bagi teman-teman penonton di sini di Dokuiti yang belum sempat daftar, boleh segera daftar karena di acara Jakpos kita yang kelima ini banyak sekali skill dan workshop station yang baru yang mungkin belum dilakukan pada saat Jakpos sebelumnya. Terutama skill yang penting sekali untuk diupdate sebenarnya baca baca ronsen, ronsen muskuloskeletal itu penting sekali, terutama kalau untuk yang sering terjadi emergency, karena kita untuk meminimalisasi misdiagnose atau bahkan hanya untuk menambah ilmu juga bisa, atau kita untuk bisa juga untuk menambah kasus-kasus variasi membaca ronsen yang kita tidak pernah dapat sebelumnya. Terus untuk teman-teman yang mungkin sudah daftar, stay tune aja, nanti kita akan update lewat admin ya. Sekian aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Asti, Dokter Guntur. Dengan begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber di webinar kali ini. Semoga ilmu-ilmu dan insight-insight yang dokter-dokter berikan bisa bermanfaat bagi uh, kami semua dan para peserta webinar. Untuk itu, saya Dr. Erwin Ardian, saya undur diri. Sampai ketemu di acara Jakos utamanya, seminar dan workshop pada tanggal 20 semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jaya bekerja sama dengan Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI RSCM itu bertujuan mengimplementasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Paboy Jaya. Jadi kegiatan ini terdiri atas kegiatan seminar, yang kedua adalah workshop. Nah, semuanya didukung kebetulan oleh teman-teman dari farmasi sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam workshop dan dikerjakan oleh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Jadi ini adalah terobosan dari Paboy Jaya. Kami senantiasa menggandeng institusi pendidikan, dalam hal ini adalah Departemen Ortopedi dan Traumatologi. Kami merencanakan kegiatan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tentunya diharapkan Ketua Paboy Jaya selanjutnya pun itu terus mempertahankan kegiatan ini, karena memang ini sangat baik sekali dikerjakan oleh dokter umum ataukah oleh yang lebih dokter spesialis lain barangkali atau spesialis ortopedi. Nanti topiknya kita update sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemungkinan nanti Jakwas 2 akan diadakan pada kira-kira tahun depan juga bulan-bulan ini. Tentunya ini akan sangat berguna buat pelayanan nanti di IGD atau puskesmas.